Aduh, saya lupa bawa spidol sebenarnya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya puji Tuhan, kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan kita mau melanjutkan pembelajaran kita tentang surat-surat pastoral. Ada 3 surat yang disebut pastoral, yaitu surat 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Pastoral artinya penggembalaan. Ini sebuah surat-surat penggembalaan, istilah lainnya. Dan sering disebut begitu karena memang Timotius dan Titus itu punya tugas sebagai semacam gembala gitu ya. Atau bahkan sedikit lebih lagi dari gembala, mereka adalah kepercayaan rasul ya untuk menggembalakan sementara dan kemudian untuk nanti diserahkan kepada gembala yang permanen begitu. Jadi kita tidak melihat Timotius ataupun Titus sebagai gembala yang akan permanen di tempat-tempat mereka memang ya, tapi kayak mereka semacam setelah jemaat itu berdiri didirikan oleh rasul, mereka dipercayakan oleh rasul untuk di sana ya, untuk semacam mewakili rasul Paulus sebenarnya begitu ya. Jadi mereka diminta untuk mengatur dan lain sebagainya. Nah, karena ini disebut surat-surat penggembalaan, kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa ini hanya perlu dibaca oleh terima kasih. Ya. Ada orang yang berpikir bahwa ini hanya perlu dibaca oleh ya hamba Tuhan gitu, oleh pengkhotbah, oleh penginjil, oleh gembala. Tentu tidak demikian ya. Nah, tidak disangkal bahwa seorang pengkhotbah, seorang gembala atau penginjil pasti sangat mendapatkan banyak manfaat dari surat-surat ini. Tapi sebenarnya surat-surat ini ditujukan kepada bukan hanya Timotius saja, tapi juga kepada seluruh jemaatnya. Seperti kita bahas yang minggu lalu, begitu kan? Bahwa jemaat perlu tahu akan hal-hal ini. Ya, dan setiap orang Kristen perlu tahu akan hal-hal ini. Bahkan kalau kita lihat di 1 Timotius pasal 6 ya, ayat 11, coba kita lihat sedikit ya, 1 Timotius 6 ayat 11. Dikatakan di situ, engkau hai manusia kepunyaan Allah. Ini saya bacakan TB2 ya. TB1 agak sedikit berbeda. TB1 ada yang baca mungkin? 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ya, hai manusia Allah gitu ya. Hai manusia Allah. Ini agak memang ada sedikit canggung untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris the man of God, kan? Man of God. Nah, dalam bahasa Inggris ini ada suatu preposisi yang sangat enak sekali. Kalau kita ragu-ragu ya udah off aja gitu kan. Man of God katanya ya. Lalu di TB1 diterjemahkan manusia Allah. Manusia Allah. Manusia Allah itu bisa macam-macam pemikirannya. Apakah manusia Allah maksudnya manusia yang adalah Allah begitu kan? Atau apa gitu? Tentu bukan itu maksudnya ya. Jadi man of God TB2, hai engkau hai manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah gitu kan. Man of God, manusia kepunyaan Allah, manusia yang di bawah Allah, yang dituntun oleh Allah dan lain sebagainya. Ya, dan berarti ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius, tapi setiap orang yang bisa mengaku saya adalah manusia kepunyaan Allah. Saya adalah manusia kepunyaan Allah. Oke, dan kita masih di pendahuluan, jadi semua masih pegang yang minggu lalu? Masih, Pak. Sebenarnya kemarin ada sisa ini. Kalau nggak salah Fatih masukin ke ini saya. Kalau ada yang ini perlu, nah ini. Nah, sisanya taruh di belakang dulu. Ya, ini yang minggu lalu. Dan kita sudah sampai di poin nomor 5 kalau nggak salah. Kita mau masuk poin nomor 6, kemudian nanti ada isian baru. Jadi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Giovanni untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa kembali berkumpul Tuhan untuk berjemaat Tuhan. Dan kami mengawalnya dengan sekolah minggu dewasa Tuhan.
kami sedang belajar kitab-kitab pastoral Tuhan, di kitab Matius Tuhan, kitab Timotius Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan apa yang kami lakukan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, masuk ke isian kita masih di pendahuluan ayat 1 dan ayat 2, saya bacakan sekali lagi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, baik. Kita sudah melihat penulis kitabnya siapa, yaitu Paulus, ditujukan kepada Timotius. Kita sudah bahas itu, siapa dia, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tanggal penulisan? Ini akan kita lihat sekarang ya. Kapan surat ini ditulis? Dan mungkin ada yang berpikir, peduli amat sih kapan surat ini ditulis. Sebenarnya, ya tentu ini informasi yang berharga juga ya. Kayak misalnya, kita lagi ngomongin Timotius ya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Misalnya kapan Injil ditulis? Kadang-kadang ada orang Kristen berpikir, saya nggak perlu tahu hal-hal seperti itu. Enggak juga, saudara satu. Kemarin saya pergi ke Bandung karena ada pernikahan keluarga lah ya, ada keluarga yang menikah, keluarga istri. Nah, pas saya sampai sana, tiba-tiba ada ketemu satu orang muda gitu. Saya nggak kenal dia, tiba-tiba dia datang, bilang, ini Pak Steven Liao ya? Oh iya, saya bilang, kok kenal? Oh ya, ternyata dia memang pernah datang beberapa kali gereja, juga sering lihat YouTube kita. Dan lalu, jadi akhirnya ada pernikahan, saya malah asik ngobrol teologi sama dia. Itu banyak sekali pertanyaan gitu kan. Banyak sekali pertanyaan. Dan ya dia bilang dia ada ngambil intinya kami lalu berbicara tentang masalah ini. Antara lain, Injil mana yang duluan misalnya. Nah, Injil itu kapan ditulis gitu kan. Karena menurut banyak orang liberal, ya, Injil yang paling duluan ditulis itu Markus. Ya, Injil Markus yang paling duluan ditulis. Ya, kemudian habis itu baru Matius, karena mereka punya suatu konsep bahwa Markus duluan ditulis. Ya, kemudian habis itu dikopi oleh Matius dan Lukas. Ya. Dan Anda bisa melihat nggak bahayanya ini? Kalau misalnya Matius dan Lukas cuma copy Markus, berarti sebenarnya mereka ini saksi yang independen atau bukan? Ya bukan. Gitu. Kalau Matius dan Lukas cuma ngopi Markus, maka mereka bukan saksi independen. Mereka saksinya cuma satu kalau gitu kan? Dan ini adalah serangan gitu. Tapi yang mana duluan? Gitu sebenarnya. Nah, jadi kapan sesuatu ditulis dan sebagainya? Ini sebenarnya berharga juga. Oke, ini hanya sedikit background. Tapi saya ajak kita lihat di sini di 1 Timotius ya. Jadi poin nomor 6 kita, kapan surat-surat pastoral ditulis? Kapan mereka ditulis ya? Surat 1 Timotius dan Titus itu kita bisa lihat ditulis dalam waktu yang cukup berdekatan. Karena sangat mirip isinya. Sangat mirip isinya dan ada petunjuk-petunjuk memang bahwa Paulus dalam situasi yang sama. Intinya adalah waktu 1 Timotius dan Titus ditulis, Paulus sedang tidak di penjara. Ya. Nah, ini poinnya. Karena kalau di dalam STT, kita 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, kita sering bilang exegesis surat-surat pastoral. Nah, tapi ada juga exegesis surat-surat penjara. Nah, surat-surat penjara adalah surat-surat yang Paulus tulis waktu dia di dalam penjara. Ya. Dan ini meliputi Efesus, Galatia enggak? Filipi, Kolose, dan Filemon sebenarnya. Tapi Filemon ya oke lah. Filemon sendiri lagi. Jadi Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Ini disebut surat-surat penjara. Ini surat-surat yang ditulis Paulus waktu dia di penjara. Ya, di penjara. Nah, 1 Timotius dan Titus ditulis Paulus tidak dalam penjara. Itu adalah poinnya di sini ya. Tidak dalam penjara.
Sedangkan 2 Timotius berbeda karena ditulis ketika Paulus dalam tahanan. Jadi 2 Timotius Paulus di dalam penjara. Ya. Bahkan kalau kita lihat 2 Timotius adalah surat terakhir dari Paulus. Dia bilang bahwa sebentar lagi saya akan mati, ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan dia sudah berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, Paulus bilang. Ya. Jadi poin nomor 7 kita lihat, penanggalan tergantung kepada pandangan berapa kali Paulus dipenjara di Roma. Karena lebih spesifik lagi, bukan hanya Paulus dipenjara, tapi dia dipenjara di Roma, yang 2 Timotius itu. Ya. Dia dipenjara di Roma. Ya. Nah, berapa kali Paulus dipenjara di Roma? Kita tahu dari Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul, ini kita bilang, boleh dibilang karir ya. Kalau kita kasih tanda kutip lah. Karir Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Yang pertama ada pertobatan. Pertobatan Paulus kan sekitar pasal 9. Ya. Nah, habis pertobatan ada semacam time jump ya, lompatan waktu. Karena habis bertobat Paulus ada pergi ke Arab dan lain sebagainya yang nggak diceritakan semua. Tapi kemudian akhirnya dia mulai ke Antioquia dan mulai perjalanan misi pertama. Perjalanan misi pertama ini sekitar pasal 13, 14 begitu ya, dari Kisah Rasul ya. Habis itu balik lagi ke Antioquia. Nah, habis balik dari Antioquia lalu ada perjalanan misi kedua. Ya. Nah, di antara perjalanan misi pertama dan kedua ada insiden di mana dia naik ke Yerusalem untuk ada semacam perkumpulan di situ, semacam apa ya? Ya mungkin kalau orang bilang konsili ya, tapi bukan konsili, belum disebut konsili sih, semacam pertemuan rasul-rasul gitu untuk membahas satu topik yang penting, yaitu apakah orang Kristen yang non-Yahudi perlu jadi orang Yahudi atau enggak? Perlu disunat atau enggak? Itu ada di antara sini. Itu pasal 15 ya. Nah, tetapi kemudian dalam Kisah Rasul ya, akhirnya mulai dari pasal 16 ya, 16 sampai 18 itu perjalanan misi kedua ya. Nah, balik lagi ke Antioquia di situ. Habis perjalanan misi kedua. Misi kedua ini lebih lebar lagi, lebih luas lagi ya. Sampai ke segala macam kayak Tesalonika, ya, Athena, Korintus dan sebagainya. Kemudian masuklah perjalanan misi ke 3. Ya. Perjalanan misi ketiga. Nah, perjalanan misi ketiga ini mulai dari pasal 18 kan ya, sampai ke pasal 21 sebenarnya ya. Dari pasal 18 sampai pasal 21. Yang setelah itu selesai, Paulus pergi ke Yerusalem. Paulus pergi ke Yerusalem. Ya. Nah, di Yerusalem dia ditangkap. Dia ditangkap, dia dituduh membawa orang non-Yahudi masuk ke bait suci yang tidak ya, sebenarnya dia nggak ada lakukan itu. Tapi dia ditangkap. Habis itu ya, akhirnya perjalanan ke Roma. Nah, dia kan ditahan. Ya, dia ditangkap di Yerusalem, kemudian ditahan. Dia pernah ditahan di Kaisaria selama 2 tahun lebih. Ya. Digantung-gantung oleh Felix sama Festus. Akhirnya dia naik banding ke Roma. Dia naik perjalanan ke Roma, yang naik kapal yang karam itu segala macam. Ya. Akhirnya dia sampai ke Roma. Ditahan di Roma. Nah, ini terakhir sampai Kisah Rasul pasal 28. Bahwa Paulus ditahan di Roma. Ya. Paulus ditahan di Roma, Kisah Rasul pasal 28. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2 Timotius ditulis pada saat Paulus ditahan di Roma yang dicatat di dalam ini Kisah Rasul pasal 28 ini? Gitu. Karena kalau 2 Timotius ditulis di sini, 1 Timotius mestinya sebelumnya lagi. Sebelumnya, ya. Dan karena Paulus masih bebas, nggak mungkin dia di sini.
Dia harus, karena waktu dia perjalanan ke Roma segala macam kan dia sudah di penjara nih. Perjalanan ke Yerusalem juga dia sudah langsung ditangkap di sini. Jadi kalau misalnya 2 Timotius ditulis di sini, berarti 1 dan Timotius dan Titus ditulisnya di sini mungkin. Perjalanan misi ketiga. Kan? Tapi pertanyaannya adalah, mungkin nggak? Ternyata itu tidak begitu mungkin. Jadi kita nggak bahas panjang lebar ya, tapi kalau Anda membaca buku-buku introduction, pengantar, kita akan lihat bahwa sulit untuk memasukkan surat-surat pastoral ini kalau misalnya Paulus hanya ditahan 1 kali. Sehingga akhirnya kita menyimpulkan berdasarkan, memang Alkitab tidak eksplisit katakan, tetapi kita simpulkan dari berbagai petunjuk dalam Alkitab bahwa Paulus setelah dia ditahan di Roma yang pasal Kisah Rasul 28, kan Kisah Rasul 28 selesai itu sampai di situ. Nggak ceritain lagi habis itu Paulus ngapain gitu kan. Kita menyimpulkan bahwa dia dilepaskan habis itu. Ya. Dia dilepaskan. Dia dilepaskan karena terbukti tidak bersalah. Ini sesuai dengan tradisi juga. Ya, tradisi berkata dia dilepaskan. Dia dilepaskan. Kemudian dia ada sempat pergi. Tradisi berkata dia sempat pergi ke Spanyol segala macam seperti yang dia ingin lakukan. Ya. Nah kemudian habis itu baru belakangan dia ditangkap lagi yang kedua. Nah ditangkap kedua ini di dalam penganiayaan Nero. Ya. Nah ini yang dia mati, tangkap yang kedua kali. Ya, dia mati di situ. Ya. Nah, kita percaya bahwa 2 Timotius ditulisnya waktu dia ditangkap yang kedua kali, yang dia mati ini. Ya itu berarti bahwa 1 Timotius dan Titus ditulisnya adalah waktu dia dilepaskan di sini. Jadi sesudah peristiwa di Roma. Jadi intinya 1 Timotius dan Titus ditulis setelah peristiwa Kisah Rasul selesai semua. Ya. Dan 2 Timotius juga tentunya waktu penangkapan yang kedua, yang akhirnya dia mati di bawah Nero. Nah, tahunnya jadinya kalau kita pasang-pasang semua petunjuknya kayak puzzle begitu ya, maka kita dapatkan ya seperti yang di poin nomor 7 di situ ya. Bukti-bukti lebih kuat menunjukkan kepada 2 kali, yang berarti 1 Timotius ditulis setelah Paulus dibebaskan dari pemenjaraan pertama. Nah, pemenjaraan pertama itu sekitar selesainya tahun 62 Masehi. Ya. Selesai sekitar 62 Masehi. Jadi kita bisa beranggapan bahwa atau berasumsi perkiraan kita 1 Timotius ditulis sekitar tahun 63 atau mungkin 64. Ya. Sekitar 63 Masehi. Ya karena belakangan Paulus akan ditangkap oleh Nero, itu mungkin sekitar tahun 64 atau 65 ya. Ya 60-an. Ya 60-an ya. Jadi dan ada peristiwa yang kebakaran di Roma segala macam yang dia menyalahkan orang Kristen. Oke, baik. Jadi berarti ini termasuk tulisan Paulus yang agak terakhir-terakhir, ya, agak terakhir-terakhir karena semua yang ini, yang Efesus, Filipi, Kolose, Filemon ini kita percaya ditulisnya waktu dia dipenjara di Roma yang pertama, ya. Ini namanya surat-surat penjara, kan? Ini adalah waktu dia dipenjara entah di Roma atau entah di Kaisarea, begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan penulisan. Ya. Kenapa Paulus menulis surat ini? Poin nomor 8, surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus untuk menguatkan Timotius dalam pelayanannya di kota Efesus. Di kota Efesus, nanti kita akan lihat. Dan Paulus memberikan banyak instruksi mengenai bagaimana satu jemaat harus diurus ya. Paulus memberikan instruksi mengenai misalnya pejabat dalam gereja. Ya, instruksi mengenai pejabat dalam gereja. Kemudian perlakuan terhadap janda. Ini salah satunya ya, pejabat dalam gereja, perlakuan terhadap janda, laki-laki dan perempuan harus bagaimana dan lain sebagainya. Ada banyak ya hal-hal lain lagi.
Semua ini adalah agar Timotius bisa mengatur jemaat dengan baik sebelum Paulus sendiri tiba di kota itu. Ya. Jadi salah satu ayat yang terkenal yang bahkan menjadi ayat grafe 1 Timotius 3 ayat 15. Coba kita lihat di sini ya. 1 Timotius 3 ayat 15, kita sering tahu ujungnya aja. Jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Tapi kalau kita lihat secara full ayat ini, dikatakan begini, jadi jika aku terlambat, jadi Paulus sudah berencana akan datang ke Efesus lagi. Ya. Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Keluarga Allah ini bisa juga diterjemahkan rumah Allah. Sebenarnya. Karena ini dari kata oikos. Ya, jadi the house of God, atau rumah Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Oke, jadi sambil menunggu Paulus datang, oh ya, benar. Ya. Tidak ada jemaat yang tidak independen sebenarnya. Oke, jadi karena kenapa? Ingat waktu itu Alkitab kan belum lengkap begitu. Ya, Alkitab belum lengkap. Perjanjian lama mereka sudah punya, tapi perjanjian baru sedang ditulis. Dan yang sudah ditulis pun masih belum tersebar dengan luas sekali. Artinya Paulus sudah menulis kepada jemaat Filipi. Tapi apakah jemaat Efesus sudah punya surat Paulus ke Filipi? Kita nggak tahu. Bisa ya, bisa enggak. Gitu kan? Paulus sudah menulis kepada Galatia. Tapi apakah surat-surat Galatia itu sudah sampai ke Efesus juga? Kita tidak tahu juga. Jadi mereka punya. Jadi dan waktu itu tiang penopang dasar kebenaran sebelum ada Alkitab. Maksudnya siapa yang menjadi standar kebenarannya? Rasul, gitu ya. Makanya di dalam Kisah Rasul kan dikatakan jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Ya. Ya. Dan itu adalah tujuan Rasul di situ. Tuhan angkat Rasul. Rasul itu sudah dididik oleh Tuhan Yesus sekitar 3 tahun. Ya. Dan mereka kemudian mendapatkan wahyu juga dari Tuhan. Ya. Dan sebelum ada Alkitab, mereka harus apa-apa tanya Rasul gitu. Menurut Rasul gimana? Nah makanya Paulus mau datang ke Efesus. Ya, dan mungkin orang jemaat Efesus ada banyak pertanyaan. Ya contohnya pertanyaannya adalah siapa yang boleh jadi gembala, siapa yang tidak boleh jadi gembala. Artinya syarat gembala gitu. Nah kalau ada Paulus dia bisa kasih tahu, oh syarat gembala itu begini. Ya. Nah Paulus belum datang. Nah sebagai gantinya adalah Paulus tulis surat ini, surat 1 Timotius. Tapi 1 Timotius ini intinya adalah pengajaran Rasul gitu. Yang akhirnya Tuhan inspirasikan dan 1 Timotius ini menguatkan dan memberikan instruksi kepada Timotius sebelum Paulus datang. Dan ternyata bagi kita menjadi instruksi setelah Paulus tidak ada. Benar nggak? Ya kan? Timotius mendapatkannya, Paulus masih hidup, tapi Paulus belum datang. Ya, oke, kita nggak bisa nanya Paulus nih. Tapi gimana? Baca suratnya, udah ada instruksinya. Nah hari ini kebalikannya. Kita bukan menantikan Paulus sudah tidak ada. Jadi kita nggak bisa tanya Paulus juga gitu. Sama seperti Timotius waktu itu, dia nggak bisa tanya Paulus karena Paulusnya belum datang gitu. Tapi kita punya suratnya juga lagi begitu kan. Nah, jadi kalau kita tanya Paulus, ya ini dia bilang, inilah suratnya 1 Timotius. Jadi kalau bagi kita, kalau tadi kan ini kan, jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam rumah Allah atau dalam keluarga Allah. Kalau bagi kita bisa, jadi kalau aku sudah tidak ada gitu. Kalau Timotius kan bilang, jadi jika aku terlambat, gitu kan. Ya, sekarang kan kita bilang, jadi jika Paulus sudah tidak ada, kita sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam rumah Allah, ya, berdasarkan apa yang tertulis di sini. Begitu. Oke, poin nomor 9, datang akhirnya kita percaya di sini ya. Dia datang di Timotius, ya. Sebelum akhirnya dia ke Roma lagi, ditangkap lagi. Oke, poin nomor 9. Surat dimulai dengan salam. Tadi sudah kita baca. Kemudian ada kata-kata di ayat 2, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah. Ya. Nah, TB2 terjemahkan anugerah sekarang. Saya lihat TB2, semua yang di TB1 kasih karunia diubah jadi anugerah sama dia. Nggak masalah sih, sebenarnya artinya mirip ya. Cuman ini
Kata anugerah itu atau kasih karunia itu dari kata karis. Ya, karis. Ya, karis. Makanya ada banyak anak orang Kristen ya, kan di jemaat kita ada yang karista lah, ya, karista, ya, ada kalista, itu ada nyambung nggak Pak? Karis ya, karis, ya, kasih karunia, gitu ya. Kemudian ada apa lagi katanya? Rahmat, rahmat itu eleos, ya, eleos, kayak ada GBA eleos sekarang. Kalau mereka penginjil buka GBA, mereka pada nyari-nyari nama dulu. Kalau yang mau gampang pakai nama tempat aja udah. Di GBA Surabaya. Kalau yang mau nyari nama, dia ini. Kan udah banyak, Aletheia udah ada di Balikpapan. Nah, udah favorit-favorit lah, Aletheia. Agape udah ada. 2 malah Agape. Kupang di Pekanbaru ya. Apalagi di Dake udah ada, di Salatiga. Ya, si Joshua tuh pakai Eleos, rahmat katanya ya. Kemudian apa? Damai sejahtera, Irene ya. Irene. Ya, ini nama Iren ya. Kalau Eleos belum dijadi nama orang ya. Ya, nggak tahu, dijadi nama orang susah juga. Ya. Jadi kalau Irene jadi Iren, ya, Iren. Kalau nama Iren dari Irene, gitu ya. Ya, jadi 3 hal ini, ketiga berkat ini penting ya, penting bagi setiap orang percaya, itu isian kita. Ya, Paulus mendoakan kasih karunia. Bedanya apa sih? Ya, kasih karunia adalah kita mendapat sesuatu yang kita tidak pantas dapat. Nah, itu kasih karunia. Ya. Kita mendapat sesuatu yang tidak pantas kita dapat. Eleos ini kebalikannya. Kita tidak diberikan sesuatu yang seharusnya kita dapat. Jadi ini, Eleos ini bisa diterjemahkan kayak semacam belas kasihan. Mestinya kita dihukum, tapi kita tidak dihukum. Ya, jadi sesuatu yang mestinya kita dapat, nggak usah lah. Nah, itu Eleos, ya, belas kasihan. Nah, kalau karis, kita mendapatkan sesuatu yang mestinya kita tidak dapat. Nah, mestinya, misalnya keselamatan, atau diangkat sebagai anak oleh Tuhan. Nah, damai sejahtera kalau dalam Alkitab, apalagi dalam Ibraninya Shalom, ya, lalu di Yunaninya jadi Eirene, itu bukan hanya sekedar damai itu kayak misalnya, saya sama orang nggak lagi gontok-gontokan. Tapi damai itu lebih kepada ada suatu hubungan yang sempurna, hubungan yang komplit, yang sempurna, dan terutama dengan Tuhan. Ya, jadi 3 konsep yang sangat penting di sini. Oke, dan itu berasal dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Ya, bahwa Allah Bapa dan Kristus Yesus disebutkan di sini sekali lagi menyatakan keilahian dari Yesus Kristus. Ya. Karena siapa lagi yang bisa disandingkan? Siapa lagi yang bisa memberikan anugerah atau kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera? Ya. Oke, sehingga coba kita lihat sekilas outline besar dari kitab 1 Timotius, pendahuluan ayat 1 dan ayat 2, instruksi mengenai ajaran sehat itu pasal 1 selebihnya, instruksi mengenai perilaku dalam pertemuan publik pasal 2 ayat 1 sampai 15 itu pasal 2 intinya. Jadi laki-laki harus bagaimana, perempuan harus bagaimana. Instruksi mengenai pejabat gereja pasal 3 itu bicara mengenai penilik atau gembala, kemudian diaken. Instruksi mengenai menghadapi pengajar sesat itu di pasal 4 ya, nanti instruksi mengenai berbagai anggota jemaat itu di pasal 5 ya, ada janda harus digimanain, bagaimana sikap terhadap penatua, bagaimana sikap terhadap ya macam-macam ya, ini orang yang tua, yang muda. Jadi
ini. Kemudian terakhir, instruksi mengenai pelayan itu sendiri. Seorang hamba Tuhan harus bagaimana? Itu nanti di pasal 6. Ya, pasal 6 bagi manusia kepunyaan Allah. Oke, baik. Nah, selesai ini kita. Yang pertama, kita langsung masuk ke yang kedua di sini ya. Sudah ada pasal 1 ayat 3 sampai ayat 20 sebenarnya, tapi kita bagian A pasal 1 ayat 3 sampai 11 lebih dahulu. Oke, coba kita baca ya. Masih ada nggak kertasnya? Masih ya. Baik, saya bacakan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka kemukakan sebagai sesuatu yang mutlak. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan tidak taat, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang yang tidak peduli agama dan tidak suci, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Oke, baik, mari kita lihat di sini dalam isian kita. Kita lihat ya, kita bagi menjadi beberapa. Pertama, bahaya terhadap pengajaran sehat ya. Jadi dikontraskan di sini ada pengajaran sehat dengan pengajaran sesat. Sehat dan sesat, cuma beda satu huruf ya, beda jauh ya. Sehat dan sesat. Nah, pengajaran itu dalam pastoral sering disebut sehat. Kan pengajaran kita bisa sebut beberapa hal ya, bisa kita sebut benar gitu kan. Pengajaran itu benar, pengajaran itu alkitabiah, itu benar semua. Tapi istilah yang sering dipakai adalah kalau dalam pastoral adalah sehat. Pengajaran sehat gitu ya. Itu dalam bahasa ininya higienis ya. Nah, ini menjadi akar kata kita higienis ya. Nah, jadi pengajaran yang higienis istilahnya, literalnya. Nah, berarti kalau tidak higienis berarti pengajarannya kotor gitu ya dan bisa bikin sakit gitu ya. Ini adalah pengajaran sehat di sini. Nah, poin pertama ayat 3 memberitahu kita bahwa Timotius pada waktu itu sedang berada di kota tadi sudah kita lihat Efesus. Ya, rupanya Paulus tinggalkan dia di sana. Waktu Paulus mau pergi ke Makedonia katanya. Dan sedikit ini ya, kalau Anda tidak begitu ini jelas geografi di sana, Efesus itu adanya di Asia Kecil yang sekarang Turki. Nah, sedangkan Makedonia itu sudah masuk ke Eropa, itu bagian dari kayak Yunani sana, gitu ya. Nah, jadi memang lumayan dekat, nggak jauh banget juga. Jadi Paulus mau pergi ke Makedonia, tapi dia tinggalkan Timotius di Efesus, katanya di sini ya. Dan berbicara mengenai Efesus, Paulus sendiri pernah melayani di kota itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Masih ingat berapa tahun dia di sana? 2 tahun ya. Dan waktu dia di sana, dia bikin dia mengajar di ruang kuliah apa? Tiranus selama sekitar 2 tahun waktu itu. Nah, itu ada di Kisah Rasul pasal 19. Kita nggak usah buka, tapi saya ada kasih di isian kita di sini. Jadi Paulus sebenarnya sudah secara pribadi menghabiskan waktu yang cukup lama di Efesus sebenarnya. Dan dia sudah kayak udah buka kelas STT bahkan di sana. Nah, orang bilang STT pertama itu STT Tiranus, banyak orang bilang. Kan? Karena dia ngajar tiap hari, bayangkan. Ya. Tiap hari dia ngajar. Itu SKS-nya berapa saya nggak tahu deh, gitu ya. Ya karena dia tiap hari dia ngajar di situ kan. Sampai katanya seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Jadi dari Efesus di situ
keluar orang-orang yang memberitakan Injil yang macam setelah diajar oleh Paulus. Dan itu adalah tujuannya, ya, karena satu orang tidak bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Tapi kalau satu orang kemudian menggandakan dirinya, gitu kan? Menggandakan dirinya. Ya, lalu banyak yang lain yang kemudian ikut menginjil juga, gitu. Maka jangkauannya lebih luas di sini. Poin nomor 2, mulai sini. Setelah memulai eklesia-eklesia Kristus di berbagai kota, Paulus tetap sangat mempedulikan kesehatan rohani mereka. Ya, jadi Paulus bukan tipe penginjil atau ya pengabar yang datang ya cuman photoshoot doang istilahnya, foto op gitu kan. Wah, dia bikin ini, wah ada berapa orang dibaptis, selesai, habis itu dia tinggalin, udah masa bodo amat gitu. Enggak, ya. Paulus setelah dia dapatkan orang di satu kota, sekalipun dia sendiri kadang-kadang harus pergi, entah karena dianiaya. Ya, waktu ingat nggak dia di Tesalonika 3 sabat. Habis itu dia diusir, dia dikejar, dia harus kabur. Tapi kemudian dia tetap peduli dengan orang Tesalonika itu. Ya, dan dia pengen tahu. Ya, dia bilang, kami sangat khawatir bagaimana dengan iman kamu. Apakah kuat ataukah kamu hilang gitu. Ya, dia sangat khawatir dan mendoakan mereka. Ya. Dan dia tetap mempedulikan kesehatan rohani mereka. Caranya gimana? Misalnya dia kunjungin mereka kembali. Ya, waktu dia mau masuk perjalanan misi kedua, dia bilang sama Barnabas, ingat nggak kota-kota di mana kita didirikan jemaat? Coba kita kunjungin lagi, kata Paulus. Gitu. Ya. Kota-kota di Galatia pada waktu itu. Ya, waktu itu, Barnabas setuju, cuman akhirnya mereka nggak setujunya mau bawa siapa, gitu ya. Barnabas mau bawa Markus, Paulus bilang, janganlah ini orang ini. Nah, dan itu sebenarnya memperlihatkan bahwa dua orang Kristen yang dewasa bisa tidak satu paham tentang satu hal, gitu ya. Yang ya nggak masalah juga sih. Ya akhirnya melalui perpecahan mereka, akhirnya terbentuk 2 tim penginjilan, gitu. 2 tim penginjilan, ya akhirnya Barnabas bawa Markus, ya Paulus bawa Silas, gitu kan? Ya. Nah, jadi Paulus kunjungin kembali. 2 adalah dengan cara menulis surat. Ya, menulis surat. Nah, makanya kita dapat surat-surat Paulus. Ya, seperti tadi saya bilang, dia diusir dari Tesalonika setelah 3 minggu, 3 sabat dia di sana. Tapi kemudian dia tulis surat 1 Tesalonika, surat 2 Tesalonika. Ya. Atau menempatkan salah seorang asisten dari lingkarannya untuk membantu jemaat-jemaat ini. Nah, metode ketiga ini yang dia pakai di Efesus di sini, ya selain memang dia ada tulis surat ke Efesus juga, dan Paulus juga sering kunjung Efesus lagi. Tapi Paulus menempatkan Timotius di situ untuk mengatur, katanya, untuk menjaga kesehatan jemaat Efesus. Ya. Oke. Dan hal apa yang paling Paulus perhatikan dalam hal kesehatan jemaat? Apakah Paulus ngecek misalnya gini, jangan sampai bangku gerejanya kotor misalnya, gitu. Bukan itu yang ditanya Paulus, gitu. Coba Timotius, saya taruh kamu di sana supaya kamu pastikan dekor gerejanya bagus, gitu. Enggak, gitu. Bukan itu yang Paulus. Ya, tidak ada yang salah. Kita juga nggak mau bangku kita kotor, kita juga nggak mau hal seperti itu segala macam. Tapi yang Paulus perhatikan ini memberikan penekanan. Penekanannya apa yang Paulus perhatikan? Masalah apa? Pengajaran. Masalah pengajaran. Ya. Makanya di ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Bukan Paulus bilang coba-coba itu jangan sampai masuk ini masakan lain gitu atau apa gitu kan, atau budaya lain atau apa, enggak, pengajaran lain. Ya. Jadi ini yang menjadi keprihatinan Paulus, yaitu masalah doktrin, masalah apa yang dipercayai oleh jemaat Efesus rupanya. Dan ini yang saya lihat banyak gereja modern malah cuek bebek masalah doktrin, sudah. Dan sama sekali nggak ada suatu sense of crisis, ya, nggak ada suatu upaya untuk menjaga kemurnian pengajaran, gitu. Nggak ada. Tapi Paulus berbeda. Paulus bilang, aku ingin supaya tidak ada yang mengajarkan ajaran lain. Dan kalau hari ini mungkin banyak orang Kristen hari ini, ya, kalau ada seorang Rasul Paulus gitu yang mereka nggak kenal dia Rasul Paulus, mungkin akan bilang bahwa
wah ini orang satu ini terlalu otoriter gitu, ya, terlalu keras, nggak boleh ada ajaran lain gitu. Kok bukan ada banyak tuh, kan kita boleh dong pilih gitu kan. Ini kan ada banyak variasi gitu kan, ada banyak penafsiran gitu. Ya. Kok nggak boleh ini? Nggak boleh pengajaran lain, Paulus bilang. Ya berarti harus pengajaran siapa? Pengajaran dia, pengajarannya Paulus gitu kan. Pengajaran yang sudah Paulus nyatakan gitu. Dan nggak boleh ada pengajaran lain, Paulus bilang. Ya. Nah ini betapa pentingnya bagi Paulus masalah doktrin, masalah kemurnian pengajaran dan sebagainya. Ini yang hilang di banyak sekali gereja hari ini, hilang. Ya, tidak ada penekanan seperti itu. Kebanyakan anggota jemaat, kebanyakan orang Kristen nggak ngerti doktrin sama sekali. Ya. Nggak ngerti doktrin sama sekali. Ya, percaya Yesus aja. Yesusnya kayak gimana aja dia nggak tahu. Ya. Dia nggak bisa bedakan, misalnya saksi Yehova punya Yesus, ya. Mormon punya Yesus. Gitu. Coba kamu tarik ini kayak orang Kristen sembarangan gitu kan. Kita tanya, apa beda gereja kamu dengan gereja? Misalnya kita tarik orang Protestan sembarangan lah dari mana orang mana gitu kan. Apa beda pengajaran gereja kamu sama Reform, sama Katolik, sama Baptis, sama apa? Bingung dia, nggak mungkin dia bisa jawab itu. Ya. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu percaya ini? Bingung. Nggak tahu sama sekali. Ya. Nah jadi ini suatu hal yang sangat memprihatinkan di sini. Oke, dan ya masuk ke poin 3 di sini ya. Mungkin terakhir sebelum kita harus selesai untuk hari ini. Tantangan penyesatan yang dihadapi oleh tiap-tiap jemaat tentu berbeda-beda. Tetapi pastilah sesuatu yang lain dari yang para rasul ajarkan ya. Walaupun ancaman kesesatannya beda-beda, tapi semuanya pasti sama dalam hal berbeda dengan apa yang rasul ajarkan. Ya, karena rasullah yang mengajarkan kebenaran dan kemudian terinspirasikan melalui Alkitab. Dalam kasus Efesus, rupanya penyesatan muncul dalam bentuk berbagai dongeng yang disebut di ayat 4 ya. Jadi agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ayat 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Kata dongeng itu dalam bahasa aslinya adalah mutos. Ya, mutos. Anda tahu bahwa dalam bahasa Yunani, ini sedikit belajar Yunani, upsilon itu kalau di bahasa Inggris itu jadi y. Ya. Jadi mutos, jadi mitos. Ya. Kayak misalnya huper itu kan di atas. Kalau bahasa Inggrisnya jadi hyper. Ya. Huper, hyper. Jadi upsilon itu jadi y. Mutos jadi myth, ya, myth. Berbagai dongeng ya, kemudian silsilah yang tidak ada habisnya, silsilah yang tidak ada habisnya. Nah, ini apa ini? Nah, nanti kita akan bahas ya minggu depan. Nah, waktu kita mau habis, kira-kira apa sih yang dihadapi oleh jemaat Efesus pada waktu itu? Oke, kita akan tutup dalam doa dan kita akan bergabung dengan jemaat yang lain kebaktian. Kita tutup dalam doa, minta saudara Fatih tutup kita dalam doa. Oke, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami jemaat-Mu yang Kau kasihi. Kami juga ingin mengasihi Engkau Tuhan. Sudah belajar dari firman-Mu yang diajarkan oleh Gembala Stephen. Tolong agar setiap firman-Mu yang kami pelajari tertanam dalam hati kami dapat berefek pada pertumbuhan iman kami Tuhan terhadap Engkau. Juga berkati Pak Stephen, berikan hikmat, kesehatan dalam pelayanan terus bertambah-tambah dalam Engkau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu yang absolut Tuhan, dan tiap-tiap jemaat memiliki iman yang benar, keteguhan diri dalam menghadapi ajaran yang sesat, dalam memposisikan hati di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.